Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendistar tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Ya, masih bersama Gondes Mendistar tentang hati dan jiwa di General Reading. Di sini Gondes mengambil sebuah judul. Haruskah kamu bertahan atau kamu tinggalkan saja? Ya, judul ini di request dari sahabat kita ya. Semoga berkenan adanya. Oke. Di sini kita sudah siapkan 4 file, masing-masing ada bunga warna pink, warna ungu, warna oranye dan warna putih. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua atau dipilih ke semuanya karena ini adalah general reading. Bisa resonate, bisa tidak tergantung dari vibrasi energi sahabat semuanya karena energi ditarik secara acak di mana kalian mendapatkan video ini dan menontonnya. Ya. Oke, silakan dipilih. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hanya Allah yang berkenan memberikan jawaban yang tepat dan benar. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, kita mulai dari file yang pertama ya. Haruskah kamu bertahan atau kamu tinggalkan saja? Di file yang pertama di sini ada bunga warna pink ya. Karena ternyata ini bunga apa ya sih? Bunga aster ya. Oke. Apapun itu bunganya, yang identik dengan bunga adalah cantik ya, oke. Dan wanita identik dengan wanita itu identik dengan bunga. Wanita itu cantik, nggak ada wanita itu ganteng. Oke, kita sekarang tebar kartunya ya. Di sini ada kebahagiaan dalam cinta, ada manipulasi ya, cinta yang banyak, cinta yang berlimpah. Tetapi di sini kalian berdiri ada sebagai yang sudah punya keluarga. Tidak ada keberhasilan ya, dan penuh hati-hati dalam tindakannya ya, kelihatan nggak? Dan adanya sebuah keinginan ego, bukan ego lagi di sini karena kesepian. Haruskah kamu bertahan atau kamu tinggalkan saja? Hubungan ini terjalin karena saling membutuhkan, ada manipulasi, dan di sini harus berhati-hati. Tidak ada keberhasilan dalam hubungan ini. Ada sebagian yang sudah berumah tangga, tapi ada sebagian juga yang memang dipenuhi dengan cinta, tapi penuh kehati-hatian. Ada kesepian dan ada ego. Ya, ada saling membutuhkan, ada manipulasi. Memang hubungan ini diselubungin atau berindikasikan atau berpotensi hanya untuk manipulasi, karena selain punya rumah tangga, dia juga kesepian dan penuh kehati-hatian, takut ketahuan ya. Tapi ada juga sebagian ya memang single ketemu single atau single parent ketemu single parent atau lajang ketemu lajang, tapi di sini indikasinya hanya manipulasi, alih-alih cinta. Ada tapi ada yang sudah berumah tangga dan alih-alih cinta, tapi sebetulnya hanya untuk manipulasi dan tidak menginginkan keberhasilan dalam hubungan ini. Tindakannya pun hati-hati. Mungkin ini sering move on gitu ya, move on off, bukan move on off, karena ada di sini rumah tangga, ada orang lain dan memang tujuannya cuma manipulasi. Jadi tidak standby buat kamu, tidak. Dan di sini karena kesepian saja. Itu tindakan yang dia lakukan. Sebuah ego juga ada. Hanya untuk kesenangan dunia, klarifikasinya. Bukan untuk serius, dan di hati dia itu ada kebimbangan dan ada kehancuran. Tidak ada komitmen karena dia akan meninggalkan kamu karena dia labil. Dia dalam keadaan labil. Di sisi lain dia mencintai pasangannya, sisi lain mendapatkan kamu untuk tujuan manipulasi aja, membutuhkan sebuah keuntungan yang dia inginkan. Kalau Gandes bilang ya ngapain bertahan, tinggalin aja. Susah, sudah terlanjur cinta. Iya. Kalau udah berkata tentang perasaan, Gandes nggak bisa apa-apa, tapi masih bisa diusahakan untuk meninggalkan. Tapi kalau Gandes sarankan ya kamu cek dulu kebenarannya, dia memang benar sudah berumah tangga atau belum. Tapi yang pasti ada manipulasi ya, kebutuhan, memanfaatkan. Dia tidak ingin berhasil dalam hubungan dan kehancuran yang akan ada, dan dia kebimbangan dan hanya untuk kesenangan dunia. Di sini tidak mau ada komitmen dan dia akan meninggalkan kamu karena dia labil, tidak punya kepastian sama sekali. Hubungan ini on off. Kalau ada atau kalau dia butuh dia akan datang, tapi kalau tidak ya enggak.
tidak standby seperti layaknya pacaran, saling cinta saling sayang. Karena apa? Gondes nggak melihat di sini ada kesetiaan gitu. Ya, seperti itu ya. Di sini ada energi daripada Virgo. Virgo itu hampir mirip ya, Goddess, mementingkan diri sendiri, tapi ada kesetiaan, tapi sedikit kesetiaannya ya ini pada keluarganya, pada rumah tangganya. Maka dia kalau ketemu sama kamu kan sebatas manipulasi aja, bukan sebuah kebetulan, bukan, memang ya dipertemukan kalian ini, tapi untuk kesenangan dunia aja, untuk happy fun, have fun, untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Karena dia kesepian dan ego, dia tidak pernah serius dalam hubungan ini, seperti itu. Kamu berani minta kepastian, putus, hancur. Tidak ada komitmen, tidak menginginkan komitmen, seperti itu. Baiknya gimana sih? Ya, kalau kau ada saran kasih, lebih baik belajar move on, meninggalkan, mengikhlaskan, ya mengikhlaskan. Ini manipulasi loh, karena kamu banyak uang gitu, banyak uang di situ tuh. Kamu tuh merasa di pandangan dia tuh banyak finansial, dan dia membutuhkan alih-alih cinta, dan dia punya rumah tangga. Kamu juga udah berumah tangga sama-sama, atau single parent ketemu rumah tangga, atau kamu yang rumah tangga ketemu single parent, atau kamu yang single parent ketemu rumah tangga. Kamu single parent tapi oke uangnya, tapi yang pasti kamu orang yang banyak uang menurut pandangan dia, seperti itu ya. Oke, ada sekarang tebar untuk pesan buat kamu. Kalau bucin itu udah sulit sekali. Bucin itu udah nggak mikirin duitnya habis, nggak mikirin dimanipulasi. Yang pasti ya rasanya tuh hanya ingin membahagiakan dia, ingin mencintai dia. Nah, nanti kalau terlalu jauh, terlalu sulit kamu untuk bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak mencintai kamu. Jadi kalau kamu udah ngerasa hal-hal yang seperti di file 1 ini, ada sarankan untuk mempertimbangkan kembali. Ya, karena sekarang baca pesannya. Jangan putus asa. Ya, setelah menonton ini jangan putus asa ya. Ini bisa vice versa ya. Sayangi pasanganmu. Ya, ini udah ada yang berumah tangga loh. Kamu pasti yang udah berumah tangga. Lebih baik kamu sayangi pasangan kamu. Apa untuk orang yang nggak pasti. Kamu telah berjalan ke arah yang benar. Ya. Ada pertemuan, nanti akan ada pertemuan. Kau bicaralah apa yang kamu ingin sampaikan. Kata Gondes, kamu udah punya keluarga, cobalah untuk tanya baik-baik secara arif ya. Ini bisa vice versa, masalahnya ini kan apa ya namanya, general reading. Ada yang cintanya meluap-luap, itu untuk single parent ketemu single parentnya. Tapi kalau single parent ketemu, dilihat dari segi materi. Ada yang sudah berumah tangga, materinya banyak. Ada yang sudah single parent, materinya banyak. Tapi di sini ada indikasi manipulasi. Hiasin hidup dengan cinta, usaha, dan doa, pasti itu. Ini pesan buat kamu. Kalau kamu udah punya pasangan, sayangi pasanganmu. Jangan putus asa. Ya udah, yang perlu diikhlaskan. Kalau kamu mendengarkan dan kamu ada di ranah ini ya, dan kamu yang benar-benar udah berumah tangga, kembalilah pada rumah tangga. Nanti kan ada pertemuan di sini. Kalian akan bertemu, bicaralah baik-baik ya. Kalau memang kamu harus tinggalkan. Yang pasti kalian sarankan pertimbangkan. Kalian paling nggak suka kalau ada namanya manipulasi dan kesenangan dunia. Gitu aja. Ada kesepian atau ego, sebuah keinginan untuk kesenangan dunia. Afdal nggak sih? Enggak. Materi diambil ya, cinta sih cinta, tapi kalau udah main materi itu udah nggak sehat. Gondes akan shuffle pesan untuk file pertama dengan wet the ampunya Gondes Mendes ya. Oke, bismillah.
Ada pesan, 2 pesan, tapi yang satu kosong. Satu lagi kita buka kosong. Artinya pesan ini udah cukup buat kamu, ya. Kembali pada kamu, pada perasaan kamu, karena ini semua yang ngerasain kamu, yang ngejalanin kamu. Kunis tidak berwenang, tidak berhak untuk melarang kamu. Cuma saran Kunis pertahankan atau pertimbangkan, bukan pertahankan, tapi pertimbangkan kembali hubungan ini, ya. Oke, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bermohon pada Tuhan alam semesta kita, tetap berdoa kepadanya dan meminta yang terbaik dalam hubungan ini. Oke, file 1, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua. Haruskah kamu bertahan atau kamu tinggalkan saja? Di sini dibedakan oleh warna bunga warna ungu, ya. Oke, file kedua. Vanessa akan coba tebar kartunya. Haruskah kamu bertahan atau kamu tinggalkan saja? Di sini ada tindakan yang ragu-ragu, ya. Ada emosional, tidak yakin, patah hati, sedih, dan sebuah keinginan untuk menyendiri, ya. Dan ada keterburu-buruan. Klarifikasinya di sini ada orang masa lalu, karena adanya orang masa lalu. Dan penuh pertimbangan, memang dia ingin sendiri dan kamu tidak ada di hatinya. Walaupun kamu ada seorang yang perhatian, penuh kasih sayang, ya. Dia tidak mau berbagi kasih dengan siapapun. Dan terburu-buru. Ada emosional di hubungan ini. Ada keraguan dalam tindakan dan tidak memberikan keyakinan apapun, penegasan apapun dalam hubungan ini. Karena dia punya masa lalu. Dia dalam keadaan patah hati dan dia ingin sendiri. Dan ini diputuskan dengan sangat amat cepat, gitu. Klarifikasinya kenapa semua itu terjadi? Karena ada orang masa lalu dan dia masih mempertimbangkan tentang hubungannya dengan orang masa lalu. Makanya saat ini dia lebih baik sendiri. Orang masa lalu itu bukan harus pasangan, ya. Mungkin anaknya, kalian berhubungan dengan orang yang sudah mempunyai anak, single parent, gitu, dari orang masa lalu. Walaupun sekalipun kamu seorang yang perhatian, penuh kasih sayang, penuh, ya, tetapi dia tidak menganggap kamu. Dan dia di sini bukan karena selingkuh, ya, nggak mau sama kamu, tapi memang karena dia punya masa lalu yang harus dia pertanggungjawabkan. Makanya di hubungan ini dia tidak punya kepastian apapun untuk kamu, ya. Di sini tidak ada kepastian apapun untuk kamu. Yang dia lakukan hanyalah, ya, berteman gitu aja. Tidak ada ikatan apapun di hubungan ini, ya. Haruskah kamu bertahan atau kamu tinggalkan saja? Bertahan sebagai teman baik-baik saja. Dia tidak ada emosi sama sekali, tidak ada keinginan untuk meyakinkan atau memberikan kepastian dalam hubungan ini. Karena memang di sini tidak ada cinta, sama sekali tidak ada cinta. Dan Kunis tidak melihat kata cinta di sini, ya. Jadi menurut dia tuh hubungan ini kemarin sampai sekarang itu ya cuma sebatas teman aja, gitu, ya, teman-teman aja. Karena dia sendiri mempunyai sebuah masa lalu yang melukai hatinya, jadi dia ingin sendiri. Dengan cepat dia putuskan, dia tidak menegaskan apapun, yaitu orang masa lalu. Untuk hubungan ini dia benar-benar belum mempertimbangkan, karena dia masih memikirkan orang masa lalu itu bisa anaknya, ya, atau mantan pacarnya, kayak gitu, ya, bisa mantan istrinya, ya. Dia masih memikirkan ke situ, kayak semacam trauma, gitu, ya. Ya, kamu tidak ada di pikirannya. Memang kamu seseorang yang perhatian, banyak kasih sayang, tapi tidak lebih, hanya sebatas sahabat saja, sebatas teman saja. Tetapi dia juga tidak nyari yang lain, gitu, enggak. Dia tidak nyari selingkuhan yang lain, itu enggak, gitu. Ya, cuman seperti ini aja keputusannya, ya. Dia ingin sendiri aja, seperti itu, mengisolasi diri, mencari ketenangan di diri, gitu, ya. Haruskah kamu bertahan atau kamu tinggalkan? Kalau kamu rela atau kamu dengan persahabatan kamu juga merasa lebih baik, ya, ndak apa-apa, ndak ada salahnya menjalin sebuah hubungan, apalagi sudah kenal kayak gini, ya. Di sini ada energi Virgo dan energi Pisces, ya, karena memang ada masa lalu yang melukai hatinya, gitu.
ada sebuah traumatik ya, yang membuat dia itu lebih ingin sendiri dulu, belum ingin menjalin hubungan apapun, tetapi tetap baik-baik saja sama kamu gitu loh, tapi tidak mempunyai kepastian, tadi memberikan kepastian apapun dengan kamu, dan dia juga tidak cari yang lain gitu, enggak seperti itu. Kalau kamu menerima kenyataan ini ya nggak masalah ya kan, jalani aja ya, siapa tahu nanti gitu buat buat Evan gitu, buat senang-senang aja, buat ya teman curhat kayak. Yang penting tidak melampaui batasan ya. Sekarang gue akan shuffle untuk pesan buat file nomor 2. Kalau kalian ada di file 2 dan ini adalah ranah kalian ya, kalian silakan personal reading kalau kurang detail ya. Dia standby selalu ada buat kamu, memang dia membutuhkan teman, tetapi tidak untuk sebuah kepastian, karena dia masih memikirkan atau punya orang masa lalu ya. Masa lalu itu mungkin dia masih tanggung jawab sama anaknya, atau masih belum bisa melupakan orang masa lalu. Tapi dia tidak selingkuh, tidak cari yang lain gitu, enggak, cuman belum bisa memberikan kepastian apapun sama kamu gitu ya. Ada pertemuan ya sih, hidup dengan cinta ya, usaha dan doa, inilah ke PR kamu untuk mendapatkan dia itu. Kalau kamu memang serius sama dia ya dapatkan dia, tunjukkan mas, jadi sadari potensi kamu hebat ya kan, potensi sama ya. Kalau nggak mau ya udah tinggalin aja buat apa gitu loh. Kamu maunya lebih, dia maunya seperti itu, kamu capek sendiri nanti ya kan. Pings romantis ya kan, capek sendiri kamu loh, pak pikpuk, tapi dia tetap santai. Ada angka 9, angka 9 itu diberikan artinya kelimpahan, ini buat kamu ya. Ketulusan hati ya, kamu tulus, tapi tulus, tapi kamu punya cinta, tapi dia tidak. Nah, selebihnya terserah sahabat semua ya. Kalau kamu bertahan ya baiklah, bersahabat juga, karena ada namanya pepatah prinsip dan love ya, persahabatan lebih baik daripada cinta. Tetapi kalau udah hubungan antar lawan jenis itu biasanya gitu loh, bisanya itu ya udah main hati gitu. Berdasarkan sampel untuk pesan the full aja punya Goddess Mendes ya. Oke. Oh jatuh, oke. Terima kasih. Pesan buat file yang nomor 2. Berdirilah dengan tegak, tatap ke depan, song-song cintamu masih ada di depan sana. Cinta yang lain, dia yang lain yang mungkin akan memberikan kepastian, mungkin akan memberikan cinta buat kamu ya. Anggap aja ini sebagai sahabat aja, bukan berarti kamu gak sayang lagi sama dia ya. Paling tidak kamu buka hati buat yang lain. Kalau yang ini tidak memberikan kepastian apa-apa, buat apa kamu bertahan ya, buang-buang waktu percuma. Bersahabat tetap, tapi tidak harus menutup hati buat yang lain, begitu ya. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kamu ada di ranah ini dan ingin detail, silahkan personal reading ya. Nomor HP Goddess ada di deskripsi ya. Nanti ada ngopi aja dan nanti akan terkirimkan secara otomatis press listnya. Oke, God bless you. File 2, Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Di sini ada bunga warna orange ya. Bunga warna oranye, cantik ya. Oke, pasti cantik yang memilih file ini. Oke. Aku taruh di sini. Haruskah kamu bertahan atau kamu tinggalkan saja? Oke. Kemudian akan tebar kartunya ya. File yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Oh, memang begini ya. Oke. Ada ketidakberhasilan atau kegagalan di sini, karena juga ada keputusasaan. Ada kebimbangan dikarenakan adanya kebimbangan. Ya.
Hubungan ini hanya sebatas suka sama suka saja, karena dia sudah berumah tangga. Sekalipun dia punya cinta sama kamu, dia sudah berumah tangga dan dia ragu-ragu oleh kesemuanya ini, termasuk hubungan, termasuk finansial, termasuk cintanya, termasuk pemikirannya. Dia butuh healing dari kamu. Ini bisa vice versa karena ini adalah general reading. Dia butuh healing dari kamu karena dia juga ragu-ragu terhadap cintanya ke kamu, walaupun dia menawarkan cinta ke kamu, tapi dia ragu-ragu terhadap perasaan dia sendiri ke kamu. Di sini juga ada keraguan tentang pemikiran ya sama kamu. Ada keputusan di sini, ada judgment ya, yaitu sebuah kekecewaan. Entah mengapa, karena semua ini hanya atas dasar suka sama suka dan kayak konyol gitu loh. Bukan ini konyol, dia itu ngerasa dirinya tuh konyol menjalin hubungan sama kamu, sedang dia sendiri punya hubungan lain gitu. Ada rumah tangga gitu. Kalian berdiri dengan orang yang sudah berumah tangga ya. Oke. Atau kamu yang sudah berumah tangga ya. Haruskah kamu bertahan atau kamu tinggalkan saja? Hubungan ini hanya berdasarkan suka sama suka, dan dia juga sudah merasa tidak akan berhasil hubungan ini karena dia punya rumah tangga atau kamu yang punya rumah tangga. Dia juga sudah putus asa, merasa lelah dan bimbang karenanya. Ada peluang ya, tetapi dia ada juga keraguan-raguan gitu. Di sini dia cuma butuh healing. Dia ingin healing dari kamu. Karena dia bisa memberikan cintanya ke kamu, tapi dia tidak bisa menerima cinta dari kamu. Perasaan sendiri dia masih ragu itu yang ada di pikiran dia. Dan sebagai keputusannya, memang dia harus kecewa hubungan ini ya. Akan terjadi kekecewaan. Semua itu terjadi karena sebuah kekonyolan dia itu kayak main-main gitu loh. Padahal bahaya itu mengintai dia. Kalau dia sampai ke gap atau ketahuan atau apapun itu masalah buat dia. Sudah diingatkan kanan kiri, tapi dia masih bertahan untuk terus bersama kamu. Tetapi akhirnya ada kebimbangan di pikiran dia, ada keputusasaan di pikiran dia dan tindakan dia, karena semua ini tidak akan berhasil menurut dia seperti itu. Di sini ada the devil, ada Capricorns ya, orangnya cool, dingin, dan memang lebih mementingkan perasaan dia sendiri seperti itu ya. Ada Sagittarius, sedang kamu orang yang setia, atau sebaliknya vice versa ya. Itu yang ada di file 3 pesannya. Dia tidak ada perasaan dan dia perasaan ke kamu itu akan percuma gitu loh, bisa dibilang percuma, tidak akan berhasil karena dia punya rumah tangga. Dan memang kalau dasar suka sama suka mungkin masih bisa ya diperbaiki menjadi sebuah cinta atau sayang, tapi di sini suka sama suka ini kamu dan dia boleh jujur, boleh tidak, sebagian, tidak semuanya sudah melakukan hal-hal yang memang dilarang agama ya. Oke. Hubungan antara orang dewasa, ada bla bla blo gitu. Dia ada sebagian yang sudah berumah tangga ya, ada suka sebagian yang memang single parent bertemu dengan rumah tangga seperti itu. Bisa vice versa, bisa kamu atau tidak ya. Tidak ada cinta di sini, hanya suka sama suka, kebutuhan ya sebagai seorang dewasa, di mana di situ ada peluang ya, bisa mendapatkan peluang karena sesuatu hal ya. Rumah tangganya lagi nggak guncang sih, cuman ya memang ya terhubung gitu aja gitu. Tapi kan kemudian merasa ada kebimbangan. Memang hubungan ini dasarnya nggak cinta, cuma suka sama suka. Iya, kalau orang bilang nafsu birahi gitu, nafsu birahi, maaf ya, maaf kata, itu kasarannya gitu. Dilarang agama dan dilarang oleh negara, makanya dia tidak percaya kalau hubungan ini akan berhasil, dan dia udah berusaha untuk healing dari kamu ya, berusaha move on dari kamu, karena dia tidak yakin terhadap perasaan dia sendiri ke kamu gitu. Beda sama kamu, mungkin kamu yakin. Ya kalau menurut Kondes ya, saran Kondes sih, bukan menurut Kondes ya, saling belajar untuk move on aja sih. Buat apa kalau kamu yang single, dia yang punya rumah tangga, buat apa kamu masuk ke ranah orang lain?
Kalau dia yang single, kamu yang rumah tangga, buat apa kamu mencintai orang lain, sedang kamu saat ini disajikan oleh Allah itu ya suami kamu itu. Kamu harus menjadi yang terbaik untuk suami. Kendati pun suami kecewa, namanya berumah tangga pasti ada yang namanya gonjang ganjing gitu. Itu kalau orang Jawa bilang itu apa ya, gonjang ganjing kayak gitu tuh menambah romantis. Nanti setelah akur tuh ya nempel lagi gitu. Ya jangan diimbangin, udah ada masalah kamu cari masalah lain, itu tidak bagus. Oke? Okay? Ya. File 3 Ganesha Shuffle untuk saran buat file nomor 3. Bertahan, hancur. Nggak bertahan, hancur. Mau bertahan, dia sendiri udah belajar move on. Nggak bertahan, mungkin kalian sudah jauh. Ada sebagian yang sudah jauh ya, boleh jujur boleh enggak. Itu kalian yang alamin. Ya. Yeah. Kayak orang udah di apa ya, kamu mau lanjut, dianya move on, kamu nggak lanjut, ke kalian udah terlanjur jauh gitu ya. Belajar move on ya, udah mengakui kesalahan terhadap diri sendiri aja, jangan dibilang-bilang ke orang-orang, nanti malah kamu malu sendiri. Bertobat untuk tidak mengulangi lagi gitu. Mengapa harus putus asa? Nggak usah putus asa, seperti ini putus asa ya, karena hubungan ini nggak sampai pada targetnya gitu. Menurut dia juga nggak bakal tercapai. Orang memang hubungannya cuma suka sama suka. Percaya Allah akan mengabulkan permohonan kamu. Kalau kamu benar-benar udah lepaskan ya, tetap optimis ya. Lepaskan, buat apa bertahan? Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali. Inilah yang dinamakan hati-hati atau ya hati-hati. 08 diartikan juga sebagai transisi atau perpindahan dari kurang baik menjadi lebih baik. Kondes kenapa kita enggak? Ada 21, ini momen apa? Angka 8 juga momen apa? Hanya kalian yang tahu ya. 21 itu juga dimaknai sebagai angka 3, itu pembuktian bahwa kamu lebih memilih siapa sih yang terbaik buat kamu gitu. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian kurang detail, silahkan, karena ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak. Kalau kurang detail silahkan personal reading ya. Kalau udah ini udah cukup Des, oh ya udah ya, maaf kata Kondes ngomong apa adanya yang ada di lembaran kartu ini. Berdasarkan shuffle untuk pesan light punya Kondes. Ada selesaikan masalah. Nah kan, kalau kamu masih punya masalah dengan rumah tangga kamu mencari yang lain, itu namanya kamu mencari masalah baru gitu loh. Masalah lama belum kelar, kamu mendatangkan masalah baru. Sangat riwet dan sangat meruwet kayak gitu ya kan. Kalau gentle, selesaikan dulu masalah kamu, baru kamu membuka hati dengan yang lain. Jangan mencampur adukkan ya. Jangan menggebiah uyah masalah. Udah punya masalah, kamu tambahin masalah. Itu namanya menghancurkan diri sendiri ya. Oke? File 3, tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Tetap bersandar kepada Allah. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Gitu aja. Banyak pelajaran yang kamu dapat dari file nomor 3 ini. Ya, oke. File 3, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat ya. Haruskah kamu bertahan atau kamu tinggalkan saja? File yang keempat, ada bunga warna kuning menyerupai putih. Kuning aja ya, kuning. Oh, kuning agak putih gitu. Oke. Ini taruh sini ya. Tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu dan maknanya. Oke, saya akan tebar kartunya. Haruskah kamu bertahan atau kamu tinggalkan saja? Ada labil, ada kekecewaan,
meninggalkan hubungan untuk mencari sesuatu yang lebih baik, yaitu berbagi kasih dengan yang lain dan adanya sebuah pembuktian. Karena apa? Di sini dia mendapatkan yang namanya motivasi dan kebahagiaan. Ya. Dan di sini kan ada perjuangan untuk mengatasi sebuah kesulitan finansial, untuk mencari kehidupan lebih baik, juga bisa dimaknai seperti itu. Berkaitan dengan finansial. Dia di sini akan berjuang. Ya, proses karena adanya peluang. Di antaranya begitu ya. Dia labil, dia kecewa dengan hubungan cintanya, kemudian dia meninggalkan hubungan cintanya untuk mencari sebuah yang lebih baik, untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Ya, selingkuh gitu dengan yang lain. Ya, sebagai pembuktian. Dimana di sini di tempat baru ini dia mendapatkan sebuah motivasi, mendapatkan sebuah cahaya hidup, mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan perbaikan dalam keterpurukan finansial. Dan di sini dia mulai berjuang untuk melakukan sebuah peluang proses memperbaiki keterpurukan finansial dengan orang barunya gitu. Jadi selingkuh itu diantaranya karena juga bisa untuk memperbaiki finansialnya, juga dia lebih baik bersama orang barunya itu gitu. Makanya dia meninggalkan hubungan ini karena bersama kamu dia labil dan sangat kecewa gitu. Haruskah kamu bertahan atau kamu tinggalkan saja? Kalau kalian ada di ranah ini ya, kalau gue sampaikan ya udahlah, tinggalin aja, ya udah move on aja. Bertahan untuk apa? Tapi aku udah banyak keluar uang. Sekarang itu banyak modus-modus yang seperti itu. Jadi jangan pernah terlena hanya karena rayuan cinta ataupun itu, apapun itu. Tetap kekeh sebelum kita ini benar-benar yakin 75% dia bakal memiliki kita dan dia bakal serius sama kamu. Seperti itu ya. Misalkan pinjem kalau ada di atas materi mah gak apa-apa. Biasanya kan sungkan juga kamu menagih kan, gak enak gitu loh. Sama pacar sendiri mah yang utang nagih, padahal untuk urusan utang piutang ya utang piutang, pacaran ya pacaran, kecuali udah suami istri itu udah beda lagi ya kan. Dan dia kecewa karenanya di sini, makanya meninggalkan kamu. Ya, dia lebih baik memilih orang yang banyak finansialnya, karena di situ dia bisa menumpang untuk keterpurukan finansialnya diperbaiki, dan dia mulai berjuang untuk mendapatkan dan memprosesnya. Peluang ini dia manfaatkan sebaik-baiknya, dia pakai sebaik-baiknya untuk memperbaiki keterpurukannya. Jadi dia meninggalkan kamu untuk diantaranya ketenangan, kebahagiaan, dan finansial. Bagaimana menurut kalian? Ya, tentu kalian bisa menyikapi dengan lebih baik, ya kan? Bagaimana sebaiknya? Ya, kalau kalian bilang ya mundur aja, mundur kayak apa? Kayak baris ya, mundur gerak gitu. Pertimbangkan kembali, berkorban boleh, setia boleh, menunggu boleh, tapi semua itu belum tentu loh jadi milik kamu, karena semuanya tergantung izin Allah. Belum tentu kamu setia menunggu, kamu sabar, kamu berkorban berjuta-juta, beratus-ratus juta bahkan. Kalau Allah berkehendak ya duit kamu hilang musnah begitu aja. Lebih waspada. Kalau di sini kau harus melihat memang dia meninggalkan kamu, ya lebih baik ditinggalkan aja. Buat apa? Masing-masing. Dia meninggalkan, kamu juga meninggalkan. Belajarlah untuk move on ya. Oke? Oke ya, file 4. Bunda akan shuffle untuk pesan buat file yang keempat. Bunda mau ambil warna yang hijau aja lah. Hijau itu kan setia. Setia. Ini kesukaan Kanjeng Nabi itu.
warna hijau. Ya. Dua, tiga, empat, lima, 6 ya. Enggak lama ya. Cari dulu warna hijau yang sama. Oke. Phil Gondes tuh milihnya warna hijau. Kenapa lampunya ngeredup sendiri? Oke. Ya. Oke, saya akan buka satu persatu. Cinta suci tulus, tidak ada pamrih. Tapi di file keempat ini ada pamrih. Dia itu mencintai karena ada pamrih. Ya, pindah hati karena ada pamrih. Cinta sama kamu juga karena ada pamrih, karena kamu mengecewakan, tidak seperti yang dia harapkan. Sepasang pengantin. Ya, ini pesan buat kamu ya, karena ada sepasang pengantin. Salah paham dalam urusan cinta. Jangan suka mempermainkan hubungan. Ini bisa vice versa ya. Jadilah dirimu sendiri ya. Jangan pakai topeng. Kalau kamu nggak suka ya bilang nggak suka. Kalau kamu nggak ada rasa, bilang nggak ada rasa. Kalau kamu ada rasa tapi hanya semacam dipermainkan, ya jangan mempermainkan. Jangan melampaui batasan. Seperti itu pesannya ya. Oke, sekarang aku akan shuffle untuk pesan ampunya kondisi mana. Oh, ini oke. Kita akan shuffle ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kejarlah cintamu ya, kejarlah cintamu bila kamu yakin dia layak untuk kamu kejar. Kalau nggak layak ya nggak usah dikejar, buat apa? Buang-buang waktu percuma ya kan. Oke. Jadinya gimana deh? Udah tinggalin aja. Kalau memang waktunya ditinggalin, tinggalin aja, nggak usah dipertahanin. Buat apa? Gitu. Dia nggak mencari cinta, dia mencari uang. Dia tidak mencari cinta, tapi dia sekedar untuk perbaikan keterpurukannya. Ya. Oke, file 4. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Ya, jadi semua ini jangan dijadikan pedoman hidup, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Karena segala sesuatu ada hikmahnya. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tetap bermohon kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah yang berkenan memberikan dan mengizinkan apapun yang terjadi di dunia ini. Tanpa izinnya semua tidak akan terjadi. Itu yang jadi pedoman kita. Ya. Termasuk Gondes duduk di sini itu karena kehendaknya, karena izinnya. Tanpa izinnya Gondes tidak akan pernah duduk di sini dan membacakan tebaran kartu buat sahabat semua ya. Yakin, positive thinking kepada Allah. Allah memberikan segala sesuatu sesuai takaran yang kita memang sudah digariskan. Tidak akan melebihi. Dan semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Mungkin bisa menjadikan kita menjadi wanita yang lebih tangguh, menjadi umat yang lebih tangguh, atau kita menjadi lebih sabar. Banyak hikmah dari pembelajaran dari tebaran kartu di sini ya. Oke, akhir kata ya. Ada kesalahan milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.